Sahabat BSJD yang dikasihi Yesus Kristus, perkenalkan saya Pendeta Bella Yirasat dari Resotewa. Pada kesempatan hari ini, Minggu 29 Juni 2025, saya membawa kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai ayat 20, dengan perikop Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin buat firman Tuhan. Sejak mendapat jubah Elisa secara sah menjadi pengganti Nabi Elia. Elisa melakukan ziarah ke Gunung Karmel, tempat di mana Nabi Elia mempertunjukkan kepada seluruh bangsa bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup dan maha kuasa. Oleh sebab itu, Elisa memulai perjalanan ziarahnya dari kota Yeriko menuju Gunung Karmel. Di awal pelayanannya, Elisa diperhadapkan pada dua persoalan. Yang pertama, pencemaran air di wilayah Yeriko. Pencemaran ini mengakibatkan tingkat kematian atau keguguran bayi sangat tinggi di kota tersebut. Tidak diketahui apa yang menjadi penyebab utama air tercemar. Persoalan ini berlangsung lama, dan penanganan Elisa sangat sederhana, yaitu dengan garam. Dengan kuasa Allah yang menyertainya, Elisa mendoakan agar garam tersebut dan melemparkannya ke mata air kota Yeriko. Dalam sekejap air tercemar berubah menjadi air bersih yang menyehatkan. Sejak saat itu tidak pernah terjadi keguguran ataupun kematian bayi yang disebabkan oleh air tercemar. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, Allah terus memberikan anugerahnya kepada umatnya untuk menyelamatkannya, dan kepada kita sekalian yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam setiap aktivitas pelayanan gerejanya hingga saat ini, misalnya, marturia adalah kesaksian ataupun pemberitaan Injil kabar keselamatan kepada dunia, baik melalui perkataan, perbuatan sebagai wujud iman dan kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ada tugas lainnya seperti koinonia, persekutuan, membangun kebersamaan dan hubungan harmonis dalam persekutuan gereja. Dan yang ketiga, diakonia, pelayanan melayani sesama baik di dalam maupun di luar gereja dengan menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan nyata. Dengan demikian, marturia, koinonia, dan diakonia merupakan 3 tugas panggilan gereja yang saling terkait dan bertujuan mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Bersyukur untuk anugerah yang telah kita terima. Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih setia dan anugerah-Mu yang menyertai tiap-tiap langkah hidup kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, agar firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat marifat dalam mengambil keputusan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan, sehingga ada mujizat seperti yang telah dilakukan oleh Elisa. Pimpin langkah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.